Halo semuanya, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dan peminat IT dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pengantar komputer. Sebelum kita membahas pengantar komputer, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Berlian, saya salah satu dosen IT dan juga pengajar TIK. Oke, langsung saja kita ke materi pengantar komputer. Sebelum kita membahas pengantar komputer, kita juga seringkali menggunakan komputer di dalam pekerjaan kita, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Tentu saja kita harus tahu apa sih definisi komputer itu dan apa saja komponen-komponen yang ada di dalamnya. Oke, kita langsung saja. Komputer berasal dari bahasa Latin yang berarti to compute. Artinya adalah menghitung. Komputer dapat didefinisikan sebagai kumpulan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menerima input, mengolahnya, dan menghasilkan suatu output. Jadi intinya ketika kita mengolah data atau memasukkan data, yang dimaksud input itu adalah memasukkan data, maka kita akan menghasilkan suatu output. Input dapat berasal dari keyboard, mouse, dan perangkat lainnya. Pengolah input berupa CPU atau Central Processing Unit yang terdiri dari prosesor, motherboard, memori, dan hard disk. Untuk output dihasilkan dapat berupa gambar visual yang ditampilkan di monitor, kemudian berupa hasil cetakan, ya, tentu saja menggunakan printer, kemudian speaker, dan media lainnya. Sehingga kerja masing-masing komponen dalam komputer saling berhubungan dan menunjang satu dan yang lainnya. Oke, kita akan lanjutkan. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronika yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, lalu memproses input sesuai dengan programnya, kemudian menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi, di sini ditekankan bahwa komputer itu alat elektronika yang mampu melakukan beberapa tugas, ya, seperti menerima input, kemudian input itu diproses sesuai dengan programnya, juga dapat menyimpan karena di dalam komputer itu ada yang namanya storage atau memori, ya. Jadi ada perbedaan, ya, antara kalau biasanya yang kita kenal mesin untuk menghitung biasanya kalkulator. Cuman perbedaannya dengan komputer, kalau di komputer itu ada storage, ada penyimpanan atau memori. Lalu menyediakan output dalam bentuk informasi. Selanjutnya kita akan membahas komputer menurut Donald H. Sanders. Komputer itu adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, kemudian diproses yang akan menghasilkan output. Dan output itu di bawah pengawasan suatu langkah-langkah atau instruksi program yang tersimpan di memori yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu storage program, ya. Jadi komputer itu sistem elektronik yang bisa untuk memanipulasi data dan dirancang secara otomatis untuk menerima dan menyimpan data input. Itu adalah keunggulan dari komputer menurut Donald H. Sanders. Oke, kita akan melanjutkan sekarang, ya. Beberapa definisi yang tersebut tadi kita bisa menyimpulkan bahwa komputer itu adalah alat elektronik, lalu dapat menerima input data, dapat mengolah data, memberikan informasi,
dan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer atau storage program. Dapat menyimpan program dan hasil pengolahannya, juga bekerja secara otomatis. Itu dari hasil beberapa definisi yang tadi kita sudah bahas, kita dapat menyimpulkannya seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Oke ya, kita akan lanjutkan, yaitu sejarah komputer. Tentu saja ketika kita menggunakan atau mengoperasikan komputer, kita juga harus tahu sejarah komputer itu seperti apa. Penemu komputer pertama adalah Charles Babbage. Dikenal dunia sebagai salah satu penemu sejarah komputer pertama kali, yang telah banyak memberikan karya pada kehidupan manusia sampai sekarang ini. Kita sendiri mendapatkan manfaatnya ya untuk bisa mengolah data dan mengoperasikan komputer. Oke, mesin penghitung itu bisa dikenal dengan difference engine nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage. Ya, nah makanya Charles Babbage itu mendapat julukan sebagai bapak komputer. Oke, kita akan lanjutkan lagi bahwa sejarah komputer itu ada beberapa generasi mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita langsung bahas untuk generasi pertama itu pada tahun 1946 sampai 59 ya, 1959. Nah, untuk generasi pertama, digital elektronik itu bisa disebut dengan ENIAC, yaitu Electronical Numerical Integrator dan Calculator, merupakan salah satu yang digunakan sebagai kebutuhan umum. Nah, lalu untuk yang generasi kedua, kita lihat di sini ada gambarnya ya untuk generasi pertama, lalu generasi kedua itu pada tahun 1959 sampai 1964. Ya, perubahannya dalam penemuan penting telah terjadi di generasi kedua, yaitu transistor, alat canggih yang mampu memaksimalkan kinerja komputer hanya dengan ukuran yang sangat kecil. Ini adalah generasi pertama dan kedua. Oke, kita akan lanjutkan dengan generasi ketiga. Bentuknya seperti ini ya. Untuk generasi ketiga ya, sejarah komputer generasi ketiga ini perkembangannya melalui tahap yang sangat pesat dari perkembangan komputer yang ada. Lalu komputer generasi ketiga ini muncul sejak era 1964 sampai 1970-an. Kinerjanya lebih cepat panas sehingga membuat komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Maka beralih ke generasi ketiga ya untuk mencoba kembali melakukan penelitian. Oke, kita akan melihat untuk sejarah komputer generasi keempat. Untuk generasi keempat itu tahun 1979 sampai 2000. Komputer generasi keempat ini adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Untuk generasi keempat sudah mulai menggunakan chip IC, bentuknya seperti di sebelah kanan kita lihat ya. Nah, kemudian semakin berkembang lagi dan menghasilkan satu chip tunggal yang mampu menampung ribuan komponen. Itu adalah generasi keempat. Dan untuk generasi kelima sampai dengan sekarang, yaitu pada saat sekarang ini tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Sehingga komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Oke, itu tadi adalah sejarah komputer mulai dari generasi yang pertama sampai dengan kelima. Kita akan lanjutkan sekarang konsep dasar komputer. Komputer memiliki perjalanan yang cukup lama dari mulai diciptakan hingga sekarang. Sebelum orang menemukan komputer yang kita kenal sekarang, komputer adalah mesin penghitung. Kenapa disebut mesin penghitung? Ya, sebelum orang menemukan komputer kita kenal sekarang,
elektronik yang cepat dan menerima informasi input digital, yaitu komputer. Kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi, konsep dasar komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima input, kemudian yang kedua memproses input sesuai dengan programnya, ketiga menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan. Makanya ketika kita input data, setelah itu diproses, kita menghasilkan datanya tersebut di memori dengan menyimpannya. Ya, maka ketika kita membutuhkan data tersebut, kita dapat mengambil data yang sudah kita simpan. Lalu yang keempat adalah menyediakan output dalam bentuk informasi. Jadi, hasilnya yang kita dapatkan adalah output yang berupa informasi, apakah itu berupa digital ataupun berupa hasil print out dan sebagainya ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hardware. Apa sih itu hardware? Hardware yaitu perangkat keras, di mana komponen-komponen fisik membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Biasanya perangkat-perangkat ini dirakit dan sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer. Dan sebagian lain berada di luar casing. Oleh karena itu, komputer terdiri dari komponen elektronik yang dikenal sebagai hardware. Intinya, bahwa hardware itu adalah perangkat keras yang dapat disentuh karena merupakan komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan. Sehingga personal komputer atau PC itu dapat beroperasi dengan baik. Jadi mengolah datanya bisa secara maksimal. Bentuknya seperti di bawah ini ya. Itu adalah hardware. Terdiri dari apa saja? Yang pertama itu adalah motherboard atau mainboard. Disebut juga papan utama yang merupakan komponen utama untuk membangun sebuah sistem komputer berbentuk seperti papan persegi dengan slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen lain. Bisa dikatakan bahwa motherboard itu adalah induk atau papan utama yang fungsinya menghubungkan seluruh komponen PC atau perangkat keras komputer yang lainnya yang melekat langsung pada slot-slot motherboard atau setidaknya terhubung menggunakan kabel. Sehingga masing-masing komponen dapat dimasukkan ke dalam motherboard dan beroperasi dengan baik. Kita lihat contohnya di bawah ini adalah gambar dari motherboard atau mainboard. Ya, bentuknya papan persegi dengan slot-slot untuk memasukkan komponen-komponen lainnya yang mempunyai fungsi masing-masing dari komponen-komponen tersebut. Lalu, yang kedua adalah Central Processing Unit atau CPU. Biasa juga dikenal dengan sebutan prosesor atau otak komputer. Fungsi dari CPU itu untuk memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Untuk CPU itu, ketika kita menggunakan kadang ya, kalau sudah lama itu akan panas. Nah, panas yang dihasilkan itu maka dilengkapi dengan kipas atau heatsink untuk mengurangi suhunya. Pada jenis CPU terbaru sudah dilengkapi pula dengan GPU ya atau yang terintegrasi ke dalam CPU sebagai pengolah data grafis. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah Random Access Memory atau RAM. Apa sih fungsi dari RAM? RAM itu berfungsi untuk tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang telah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen, hanya untuk operasi yang dibutuhkan saja. Kapasitas RAM pada PC yang kita temukan cukup beragam ya, mulai dari 256 MB
ya, dan sampai 16 GB. Kalau untuk sekarang mungkin lebih banyak lagi variasinya ya, tergantung kebutuhan kita untuk menyimpan data dengan kapasitas RAM yang bagaimana ya. Seperti itu. Itu adalah Random Access Memory atau RAM yang gunanya untuk menyimpan data kita juga ya. Kemudian yang keempat adalah Video Graphic Adapter atau VGA. VGA itu berfungsi sebagai penghubung yang memungkinkan pengiriman data grafis antara PC dan perangkat display seperti monitor atau proyektor. Mungkin sebagian besar sudah mencoba menggunakan proyektor ya, itu di belakang CPU untuk menghubungkan antara proyektor dan CPU itu ada slot itu untuk VGA ya. Nah, yang fungsinya itu untuk menghubungkan antara proyektor dengan CPU atau monitor dengan CPU sehingga dapat berjalan dengan baik ya. Kita lihat itu bentuk dari VGA di bawah. Itu bentuk dari VGA ya. Tentu saja terintegrasi pada motherboard ya. Di dalam CPU-nya ada slot di motherboard untuk memasukkan VGA. Itu tadi adalah Video Graphic Adapter atau VGA ya. Fungsinya untuk menghubungkan antara proyektor atau monitor dengan CPU. Lalu yang kelima adalah hard disk. Apa sih fungsi dari hard disk? Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Pada PC terbaru ada juga perangkat keras baru yang bernama Solid State Drive atau SSD yang fungsinya sama seperti hard disk, namun menawarkan kecepatan transfer data yang lebih cepat. Untuk sekarang ini banyak sekali berbagai jenis hard disk ya, ada juga untuk sekarang itu external hard disk, kemudian tergantung kebutuhan masing-masing pribadi, apakah untuk menyimpan dokumen atau desain grafis, jadi memerlukan kapasitas hard disk yang bagaimana, itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Intinya fungsinya untuk menyimpan data utama dalam sebuah sistem komputer, itu adalah hard disk ya. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita mau menyimpan data, tentu saja di hard disk. Ketika kita mau ambil data pun kita melihat dari hard disk untuk datanya. Kemudian yang keenam adalah optical drive ya. Optical disk drive biasanya juga dikenal dengan CD atau DVD drive. Ya, DVD drive. Fungsi dari perangkat ini adalah untuk membaca dan juga menyimpan data dari media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray disc ya. Jadi gambarnya seperti di bawah ini adalah optical disk drive ya, atau CD-ROM bisa dikatakan seperti itu ya. Ketika kita memasukkan CD atau DVD, jadi fungsinya itu untuk membaca dan juga menyimpan data dari media cakram optik seperti CD, DVD, dan sebagainya ya. Sangat bermanfaat sekali di dalam pengolahan data ya di komputer, bahwa optical disk drive ini fungsinya sangat dibutuhkan sekali ya untuk membaca maupun menyimpan data. Banyak sekali sekarang jenis-jenisnya, ada juga yang eksternal DVD ya, macam-macam. Oke, yang selanjutnya adalah power supply unit ya atau PCU. Berfungsi sebagai pengkonversi dan penyalur energi listrik ya dari outlet, misalnya energi listrik PLN ya, ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komponen-komponen komputer yang berada di dalam casing. Biasanya PCU ini diletakkan di bagian belakang casing.
Jadi ketika kita akan menyalakan komputer, tentu saja ada kabel yang dimasukkan ke dalam slot ya, yang mengandung energi listrik sehingga komputer itu dapat menyala. Nah, ini dinamakan power supply unit. Jadi, kita sering lihat di belakang CPU bentuknya seperti ini adalah power supply. Jadi, bisa dikatakan tanpa power supply komputer tidak akan menyala ya, karena tidak ada energi listrik yang dimasukkan. Seperti itu ya. Kemudian, selain dari perangkat keras komputer yang terdapat di dalam casing, ada juga komponen-komponen yang di luar casing. Contohnya adalah monitor. Monitor disebut juga screen atau display. Fungsi dari layar monitor itu untuk menampilkan video dan informasi grafis yang dihasilkan dari komputer melalui alat yang disebut VGA card atau kartu grafis. Ya. Jadi, perangkat keras yang ada di dalam CPU tadi kita sudah bahas. Nah, sekarang yang di luar casing yaitu monitor. Bentuknya seperti ini yang berfungsi untuk menampilkan gambar. Lalu selanjutnya adalah keyboard dan mouse. Kita lihat bentuknya seperti di bawah ini. Tentu saja semuanya mungkin sudah familiar dengan keyboard mouse ya. Untuk mengolah data menggunakan komputer, tentu saja input datanya menggunakan keyboard dan mouse. Untuk keyboard yang terdiri dari beberapa typing type ya dan numeric type ya. Jadi terdiri dari angka dan huruf untuk keyboard. Kemudian untuk mouse itu untuk menggerakkan objek pada antarmuka grafis yang diproses oleh komputer. Jadi keyboard dan mouse berfungsi sebagai alat input untuk memasukkan perintah teks karakter di dalam komputer, seperti itu. Selanjutnya adalah printer dan scanner. Untuk jenis printer dan scanner sekarang ini kebanyakan sudah satu kesatuan ya. Tidak seperti dulu terpisah scanner dan printer. Sekarang sudah banyak bentuknya seperti di bawah ini. Ya, printer dan scanner berfungsi sebagai alat output ya yang berfungsi untuk dokumen yang kita cetak ya melalui printer. Jadi ketika kita mengolah data yang dihasilkan adalah dokumen berupa printout. Bedanya dengan scanner, hasil dari foto atau kertas dimasukkan ke dalam scanner maka bentuknya diolah menjadi digital. Ya, itu adalah printer dan scanner ya. Jadi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai software di dalam pengantar komputer ini. Tidak lupa saya akan membahas tentang software karena software juga merupakan hal yang sangat penting di dalam komputer ya. Perangkat lunak atau software ini adalah untuk input yang disimpan secara digital, termasuk program komputer. Ya. Jadi software ini gunanya untuk apa? Guna dari software itu sendiri yaitu bisa dikatakan software itu sebagai media yang berguna untuk pemrograman komputer. Perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi komputer sehingga bisa berbentuk kode ya. Nah, perangkat lunak seperti ini pada umumnya seperti Windows atau Linux. Bisa disebut juga sebagai nyawa dari komputer di mana tanpa diinstal sistem operasi tersebut maka komputer tidak dapat dijalankan. Itu dari fungsi software sendiri ya. Makanya peranti lunak sangat berguna sekali di dalam pengoperasian komputer ya. Berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer itu ada di dalam software. Kemudian fungsi dari software secara umum.
Pada dasarnya, fungsi utama software adalah untuk membuat sebuah komputer menjalankan perintah dari user. User itu adalah pengguna ya. Mengacu pada pengertian software yang sudah dijelaskan di atas, adapun beberapa fungsi software sebagai berikut. Yang pertama adalah menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Misalnya ketersediaan sistem operasi dan sistem pendukung pada komputer. Kemudian mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan, menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Dengan beberapa fungsi perangkat lunak tersebut, tidak salah bila software dianggap sebagai nyawa dari sebuah komputer. Bagaimanapun juga, sebuah komputer hanya dapat beroperasi bila memiliki perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya. Oke, kita akan lanjutkan apa saja sih contoh dari perangkat lunak ini. Saya ambil yang paling sederhana dan paling simple untuk awal kita mengenal komputer ya. Ada banyak sekali software yang dipakai oleh pemilik komputer ya untuk kegiatannya sehari-hari tentu saja. Untuk software-software ada beberapa contoh yaitu Microsoft Windows, yaitu sistem operasi komputer yang berbasis command line. Lalu Microsoft Office Word, yaitu untuk berfungsi sebagai mengedit dokumen. Lalu Microsoft Office PowerPoint seperti yang saya gunakan sekarang ini untuk membuat presentasi, video, dan lain-lain. Lalu Google Chrome, yaitu sebagai software untuk internet browser. Lalu Photoshop untuk membuat desain grafis dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali contoh-contoh dari perangkat lunak. Salah satunya yang sedang saya gunakan adalah Microsoft PowerPoint. Di dalam Microsoft PowerPoint kita bisa membuat presentasi di dalam menjelaskan sesuatu yang akan kita sampaikan kepada orang lain ya. Lalu tadi kita sudah membahas mulai dari definisi komputer, lalu sejarah komputer, kemudian konsep dasar komputer, juga hardware dan software. Saya berharap untuk penjelasan saya kali ini dapat dipahami oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dan peminat IT dimanapun berada. Itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.